ada kesulitan tersendiri sih sebenarnya, karena kita juga, kalau jujur aku pribadi memang belum sempat membaca full novelnya, karena memang novel ini seperti yang tadi sudah dijelaskan juga isinya memang potongan kayak kata-kata mutiara lah gitu, kayak quotes gitu. Jadi memang kita sendiri juga nggak bisa menyambungkan antara satu kata ke kata yang lain, ya satu lembar ke lembar yang lain. Nah itu perlunya dibantu dengan penulisan oleh tim penulis. Jadi kita bisa lebih memahami tentang ceritanya itu seperti apa flow-nya, dan dibantu juga sama Mas Fajar dan juga director untuk mengarahkan kita tentang karakter ini mau dibawa seperti apa. Itu sih tujuannya. Iya kayaknya lebih banyak, walaupun ini dari buku tapi lebih banyak freedom yang diberikan kepada kita untuk ya udah kita interpretasinya mau seperti apa. Tapi kita juga di guide oleh pakar ya. Ada kekhawatiran nggak ekspektasi dari pembaca novel? Kan kadang kalau udah baca novelnya atau bukunya ngelihat di film atau dibikin set kayak ya kok kayak gini gitu. Nah kalian ada kekhawatiran kayak gitu nggak sih? Atau deg-degan Kayaknya gitu nggak? selalu, tapi emang gitu sih, emang nggak akan pernah kita bisa appease ke 100%. Jadi bisa memuaskan semua pihak lah ya. Iya, itu dia. Jadi kayak ya udah lah ya, pokoknya kita ngikutin kata direkturnya aja, terus dari penulisnya pun juga happy, yuk kita jalanin aja. Jadi kita lakuin yang terbaik. Terus seperti yang tadi udah saya jelaskan juga, karena antara cerita dengan buku itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi ya nggak ada kekhawatiran sih, karena pembacanya pun juga, pembaca setianya pasti udah ngerti kalau oh ini pasti didramatisasi lah untuk sebuah series gitu, bukan kayak plot dari yang di buku ditayangkan, karena pasti berbeda. Bagian apa sih yang dari Kimberly tersulit untuk kayak jadi karakter yang sangat jutek dan ngeselin tadi gitu? Malah bagian tersulitnya bukan bagian juteknya, bagian sedih dan manisnya. yang juteknya malah aku seru banget sih buat aku ya. Oke. Waktu syuting ada sempat berkali-kali take nggak sih tuh waktu di cafe tuh yang kayaknya seru banget? Iya, karena itu kan langsung jalanan depannya, jadi transportasi kan nggak bisa kita tahan ya. Lumayan ngeganggu sih, kita beberapa kali jalan kayak motor apa segala macam. Cuman kalau itu teknis lah. Kalau yang kita sih nggak ada. Tadi kan Oh itu yang di jalanan itu yang ada Jadi banyak kita mobil-mobil itu kan. Oh, yang iya. tadi kan dibilang apa namanya puas dengan karakter si antagonis ini sendiri. Pernah sampai over nggak sih mungkin kebawa apa namanya emosinya sampai ke emosinya ke series ini yang uap-uap itu? Kayaknya ya terlalu mepet kayaknya itu enggak sih. Sorry nih, saya tuh nggak bisa apa tadi pas nonton ini seriesnya tuh ceritanya mengingatkan saya pada filmnya Sandra Bullock sama siapa ya, aku lupa tuh, Ryan Reynolds ya, filmnya The Proposal. The Proposal ya. Ya itu juga kan di situ Sandra Bullock juga dandanannya fashion banget gitu. Apa kamu juga kayak mengambil dari gaya mereka? Karena tadi terus terang kan fashionnya keren banget gitu tadi di Iya, sana. kalau fashionnya sendiri sih ya bukan dari kita yang milih ya, sebenarnya pasti ada bagian wardrobe-nya sendiri, tapi emang ya bagus ya, keren ya dari fashionnya. Terus sebenarnya yang dari awal diomongin ke Pak Farid itu adalah ini agak-agak Miranda Priestly nggak sih? Pas banget ya di West Prada lagi keluar juga. Itu sih, lebih ke arah situ sebenarnya. Tapi buat kalian sendiri berdua, apa sih yang membuat kalian mau main di series ini? Dan apakah ini yang pertama kali atau sebelumnya pernah dipasangkan? Pertama kali kita dipasangkan dan kenal di project ini. Kalau alasan utamanya karena menurut aku simple, film ini banyak ngajarin tentang keikhlasan. Itu kan dekat banget sama kehidupan kita, tapi banyak kita lewatkan gitu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa keikhlasan itu adalah faktor penting untuk kita bisa melalui sebuah masalah, untuk bisa sembuh, untuk bisa berkembang. Jadi itu sih, karena ada poin positif yang bisa diambil. Kadang-kadang kan ikhlas itu kan ada sebenarnya berkaitan dengan keterkaitan ya, dengan keterkaitan sesuatu. Tapi juga ada emosi gitu. Biasanya untuk bisa mengikhlaskan, menurut kalian berdua tuh poinnya apa sih? Kayak ada titik batas yang seperti apa yang emang ini benar harus gue ikhlasin gitu? semua orang akan melewati keikhlasan tuh dengan caranya masing-masing sih, nggak ada kayak set way untuk melewati sampai ke titik ikhlas gitu loh. Jadi ada yang benar-benar harus
emosi, harus nangis-nangis atau harus teriak-teriak banget. Ada yang enggak, mereka harus lebih banyak diamnya mungkin ya. Ya ada cara-cara sendirilah, just find what works best for you aja. Kalau tadi pas bagian yang kamu cerita clickbait itu juga kamu nangis-nangis atau sampai ya udah diamin aja? Apa-apa gimana? Tadi kan kamu udah sebutin tuh ikhlas yang paling seriusnya di atas. Nah pada saat momen itu kamu termasuk yang nangis-nangis atau yang Aku melewati semuanya. Ada saat nangis-nangisnya, ada saat marahnya, ada saat diamnya. Semuanya dilewatin sampai akhirnya dingin, habis semua emosinya. Akhirnya di titik itu yang kayak, oh udah gak ngerasain apa-apa lagi, udah gue bisa ikhlas sekarang. terus how to build yourself, I mean, untuk bangkit lagi gitu gimana? Kenapa? Ya untuk build yourself, untuk bangkit lagi kan itu pasti berat banget tuh. Untuk bangkit lagi, jadi personal ya. Iya. Untuk bangkit lagi ya banyak mendekatkan diri sama yang di atas, sama keluarga, banyak me time. Just find what makes you happy aja sih, tanpa menyakiti orang lain. Kalau Omar sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak ikhlas yang sampai nangis-nangis gitu? Atau Pastilah, namanya manusia ya, namanya manusia pasti pernah, hampir semua pasti pernah ngalamin untuk belajar ikhlas, mengalami sebuah masalah, stres, nangis, sedih itu hal yang wajar dan biasa, pasti pernah. termasuk ngelepasin apa jurusan PR dan jadi aktor? Kalau itu agak nyasar sebenarnya, agak kecebur, tapi bukan hal yang aduh yang satu sedih, yang satu gimana, enggak, dua-duanya menyenangkan. Jadi pada saat saya menjalaninya pun juga tetap happy. Tapi akhirnya mungkin kenapa sih Mar, kan udah di aktor gitu kan, kenapa akhirnya pilih jurusan PR sendiri, terus sekarang kan nge-recall lagi jadi PR gitu? Kenapa ambil jurusan PR? Iya. Dulu kebetulan saya ambil jurusan PR sebelum jadi aktor, jauh lumayan lama. Jadi baru masuk ke dunia keaktoran itu pada saat sudah mau skripsi. Jadi udah di akhir-akhirnya sih. Kenapa? Karena komunikasi itu landasan orang untuk hidup, bekerja, dan bersosialisasi. Jadi itu hal yang penting. Dan relationship Dan juga ya. relationship apapun itu. Ya. Terus setelah ini mau menekuni lebih dalam PR atau tetap di dunia keaktoran juga? Dunia keaktoran dong. Udah cinta sama keaktoran, jadi ya belajar acting terus aja. Satu lagi Omar, kemarin kan kamu kalau begitu tahu mau kerja sama Raihanun kan kamu kayak sampai nggak bisa tidur gitu. Kalau begitu tahu sama Kimberly gimana? Ini kan semuanya wanita cantik semua ya. Iya benar. Sampai bisa tidur juga. Happy banget, pasti happy banget. Terus sama siapapun pasti kita riset, pasti kita survei langsung kayak ngechat temennya kayak udah pernah sama Kim, gimana dia Lo gimana. ngechat siapa? pasti gitu. Sebaliknya pun aku rasa juga banyak kok yang ngelakuin itu, pasti kita riset kayak oh biar kita ketemu tuh jadi udah enak gitu, situasi udah enak, kita udah tahu kayak oh ini orang nggak sukanya begini dan lain-lain, jadi kita bisa gitu biar kerja sampai bisa. Kalau aku biasanya nyarinya zodiaknya apa ya? Cocok apa enggak ya? Kerja sama ya. Emang ngaruh ya kalau misalnya zodiak itu kalau Kadang iya. Kayak abis itu tahu kalau lo apa sih? Aries oh ya. Kita cocok kita aman kita. Mungkin sama Mar, boleh tahu dong pada saat proses syuting fun fact yang paling seru apa sih mungkin momennya? Kenapa? Fun fact pada saat proses syuting ini sendiri ada yang momen paling seru nggak sih dari kalian? Paling seru apa ya? Masuk angin bareng kali ya kita semua. Masuk angin bareng karena kita proses syutingnya sempat ada di sebuah gedung kantor di mana kita syuting. Kita kan mungkin nggak biasa tiap hari kena AC yang 24 jam ya. Kita ini sekarang syutingnya benar-benar full di ruang AC. Iya. Iya. Emang Terus lagi kayak sakit juga sih. sakit semuanya lagi musim, jadi kayak tular-tularan kan. Kita dari pagi kita masuk sampai kita pulang mungkin larut atau tengah malam itu AC kan juga nyala terus dalam kondisi dingin. Syutingnya sebenarnya enak sih, nggak gerah, cuman sisi lain jadi penyebaran virusnya lebih cepat, jadi pada sakit semua gitu. Oke. Sendiri, apa lagi boleh? Oke. Untuk Fadil tadi sendiri apa pengalaman yang paling seru momennya selain masuk angin bareng? Aduh lupa mbak. Apa ya? Apa yang seru apa lagi ya? Sharing-sharing makanan dari kita suka order kayak hari ini bawa ini bawa itu kita gabungin sharing Iya. bareng. Behind the scenes-nya sih sebenarnya yang seru gitu ya. Terima kasih Oke. Kevin. Terima kasih. Omar sama Terima kasih. Mbak Mek foto dulu sebentar ya.